Oke. Shalom pemirsa CVN Indonesia semua. Saya merasa senang karena kita bisa kembali lagi bertemu pada kesempatan ini di acara live TV kita di malam permintaan doa kita Rabu 4 Mei 2022. Di sini saya sudah ditemani oleh dua pelayan Tuhan dari Saudari Maria Shalom. dan juga Saudara Kevin. Shalom. Kembali lagi kita mengundang saudara-saudara semua, jikalau ingin untuk menyampaikan doa atau juga pemirsa menyapa, silakan saja menginformasikan kami kepada nomor WhatsApp 081 1192 4226. Jadi kami menunggu akan saudara-saudara semua yang ingin untuk kami doakan dan juga meminta untuk bantuan doanya. Kami akan menyalurkan melalui doa dari kami semua yang akan kami sampaikan sehingga Tuhan bisa menjawab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai akan acara kita terlebih dahulu menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap halaman 457 yang dengan judul besarnya adalah Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena pimpin aku. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku dengan setia, ku terus karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku dengan setia ku turut Dia.
karena Tuhan pimpin aku. Baik, terima kasih. Kita akan doa buka yang dipimpin oleh Saudara Kevin. Ya, mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu dari tadi pagi kami bisa bangun, dan kami bisa melakukan tugas aktivitas kami, sehingga pada petang malam hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk membacakan bagian dari sabda firman-Mu. Kiranya firman akan kami bacakan sebentar, dapat kami semua diskusikan, kami mengerti, sehingga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini yang menjadi doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita baca. Baik, kita akan masuk kepada bacaan kita dari buku Suara Hati Nurani dari halaman 133 yang dengan judul besarnya, apakah Tuhan meminta terlalu banyak? Ayat intinya terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 yang berbunyi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi di ayat inti mengajarkan kita supaya kita jangan mengasihi dunia atau kita jangan mengikuti akan kemauan kita, karena Tuhan menginginkan supaya kita mengikuti hanya kepada Dia, dan semua seisi dunia harus kita tinggalkan dan hanya ikut kepada Tuhan. Kita masuk kepada bacaannya. Kita melihat keelokan, keindahan, dan kemuliaan dalam Yesus. Kita memandang daya tarik yang tak ada bandingnya di dalamnya. Dialah yang maha agung di surga, yang mengisi seluruh surga dengan kesemarakan. Para malaikat sujud menyembah memuja Dia dan siap mematuhi perintahnya. Juru selamat kita meninggalkan semua itu. Ia menanggalkan kemuliaannya, keagungannya, dan turun ke bumi untuk mati bagi bangsa yang memberontak, yang merupakan para pelanggar perintah Bapaknya. Kristus berkenan merendahkan dirinya agar Ia dapat menyelamatkan umat yang berdosa. Ia meminum cawan yang diperuntukkan bagi kita, dan sebagai gantinya memberikan kita cawan berkat. Cawan itu diisi untuk kita. Dan meskipun banyak yang mengetahui semua ini, namun mereka memilih untuk tetap dalam dosa dan kebodohan. Dan Yesus tetap mengajak mereka. Baik, menarik ya di sini. Di dalam melihat keelokan, keindahan, dan kemuliaan Yesus, kita memandang daya tarik yang tak ada bandingnya di dalam kehidupan Yesus, di mana Dia mempunyai cara tersendiri untuk menarik kita. Karena meskipun kita mengetahui itu adalah panggilan yang baik, tapi kita terus mengeraskan akan hati, sehingga kita tidak peduli dengan apa yang ada pada Yesus. Daya tarik itu kita tinggalkan begitu saja. Tapi di sini dikatakan bahwa dia datang dengan merendahkan diri di bumi untuk menyelamatkan kita, para pemberontak atau para pelanggar yang terus melakukan dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dengan cara itu Dia tidak meminta banyak kepada kita. Dia hanya ingin supaya kita menurut. Jadi dengan cara dia menanggalkan akan kemuliaannya, keagungan, dan turun ke bumi, mati bagi bangsa yang memberontak, merupakan para pelanggar perintah Bapaknya. Jadi Bapaknya ini sudah memberitakan kita perintah bahwa kita harus menurut. Tapi karena kelakuan kita setiap hari, kita tidak menurut, sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, meninggalkan akan kemuliaan dan keagungannya, untuk merendah di hadapan kita, untuk menghapus akan dosa kita. Seringkali kita manusia tahu untuk melakukan akan sesuatu. Dosa pun kalau kita ingin melakukan, pasti kita sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa itu adalah dosa. Tapi karena keinginan kita terus berjalan maju untuk melakukan akan dosa itu.
Sehingga pada saat dia datang untuk menyerahkan nyawanya, di situ ada cawan di depannya. Sehingga cawan itu adalah semua kelakuan kita setiap hari. Adalah pemberontakan kita setiap hari. Sehingga pada saat disuruh minum, dia sempat menyempatkan dirinya untuk berdoa, jikalau Tuhan berkehendak cawan ini jauh, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dia meminta supaya kehendak Tuhan jadi, tapi bukan karena kekuatan dia, melainkan kekuatan Tuhan yang jadi. Sehingga mau tidak mau dia harus meminum akan cawan itu. Cawan itu adalah cawan yang dipenuhi oleh pemberontakan. Tapi dia gantikan cawan itu kepada kita adalah cawan dengan isinya berkat, di mana kita semua bisa merasakan berkat karena kita bisa kembali untuk merasakan berkat kasih setia Tuhan. Dan meskipun banyak yang mengetahui semua ini, atau kita semua mengetahui akan cawan itu, kita juga masih tempatnya memilih untuk tidak meninggalkan akan semua pemberontakan itu, tapi kita tetap dalam dosa dan kebodohan. Meskipun kita sudah mengetahui itu adalah hal yang tidak bagus, tapi kita tetap ingin memilih untuk tetap berada di situ. Itulah dinamakan hak memilih. Kita semua bisa menentukan akan pilihan kita. Tuhan tidak memaksa dan manusia tidak memaksa. Kita sendiri yang menentukan akan pilihan hati kita masing-masing. Karena itu Yesus mengajak kita supaya kita bisa mengerti maksud dia datang untuk menyelamatkan kita itu apa. Jadi maksud dia datang, dia tidak meminta kita terlalu banyak, tapi dia hanya minta kepada kita adalah hal menurut, supaya hidup kita bisa lebih berubah dan lebih setia. Setiap harinya kita hanya berjalan bersama dengan dia. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain sebelum kita melanjutkan. Udah lanjut. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan harus kita bawakan dalam hidup, dan kita harus berpegang teguh kepadanya. Jika kita melakukan ini, maka kebenaran-kebenaran itu akan memiliki pengaruh yang menyucikan atas hidup kita, menyiapkan kita menjadi layak bagi kerajaan kemuliaan, agar ketika pintu kasihan ditutup, kita dapat melihat Raja dalam keindahannya dan tinggal di dalam hadiratnya selama-lamanya. Ya, jadi ini begitu indah bahwa dikatakan, ini dibilang bahwa kalau kita menghidupkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kita, jadi kita nggak hanya teori aja kan. Di situ dikatakan kita akan berpegang teguh kepadanya. Kalau kita memang bersungguh-sungguh kepada kebenaran-kebenaran Tuhan itu, kita mau meminta kemampuan daripada Tuhan supaya kita bisa menghidupkannya itu, dikatakan itu akan menyiapkan kita menjadi layak bagi kerajaan kemuliaan. Yaitu adalah berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita yang bisa kita capai kalau kita mau setia kepada Tuhan. Jadi di sini bukan hanya perintah-perintah yang Tuhan berikan, bukan hanya perintah-perintah saja, tetapi di sini juga Tuhan memberikan hadiah yang bisa kita dapatkan kalau kita mau setia kepada Tuhan. Tetapi baiklah kita setia kepada Tuhan bukan karena hadiahnya, tetapi karena memang kita mau menurut dan memang karena itulah yang benar, gitu kan? Ya. Nah, jadi itulah yang didapatkan dari bacaan paragraf yang barusan kita dengarkan. Dan di sini juga dikatakan kebenaran-kebenaran itu memiliki pengaruh yang menyucikan bagi kehidupan kita. Ya, semakin kita mau mendekat sama Tuhan, otomatis kita akan melihat contoh kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau mata kita membandingkan kepada manusia, mungkin kita akan merasa kita lebih baik atau kita lebih benar daripada sesama kita, atau kadang kita merasa kok kita kurang daripada saudara-saudara kita. Tetapi di sini kita dikatakan kita harus melihat kepada Tuhan, sehingga melalui kebenaran yang Tuhan sudah contohkan kepada kita, itu boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah contoh yang hidup, yang bukan hanya teori saja, tapi Yesus sendiri sudah menghidupkan dalam fungsinya waktu berada di dunia ini sebagai manusia yang seutuhnya. Dan di sini dikatakan
kehidupan kita yang suci itu dikatakan harus ada sebelum kejadian pintu kasihan ditutup. Jadi kita tahu sebentar lagi pintu kasihan akan ditutup. Tetapi kita tidak tahu kapan pintu kasihan itu akan ditutup bagi masing-masing kita. Mungkin ada yang lebih dahulu karena mungkin orang itu Tuhan lihat tidak mampu untuk menjalani hari depan sehingga Tuhan harus mengistirahatkan. Jadi di sini karena kita sama-sama tidak tahu, alangkah baiknya bahwa kita selalu bersiap supaya kita bersedia di saat waktu itu terjadi bagi kita. Dan di sini dikatakan di saat pintu kasihan itu ditutup, itulah kita akhirnya sudah dihakimi. Di situ selesai sudah masa penghakiman bagi umat-umat manusia yang sudah dan di situ juga Tuhan sudah menentukan apakah yang manusia yang hidup itu benar-benar jadi yang 144.000 yaitu umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan tanpa mengalami kematian, atau menjadi umat yang murtad yang tidak mau menurut apa kehendak Tuhan, yang sebenarnya kehendak Tuhan itu adalah baik untuk kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi adalah kebaikan untuk kita. Mungkin itu aja, ada tambahan? Ya. Baik, kalau saya dengar-dengar tadi ada sedikit kata yang kemarin sebutkan bahwa kebenaran-kebenaran yang kita hidupkan untuk setiap hari kita berjalan bersama Yesus, maka kita akan mendapatkan contoh yang lebih murni lagi. Tapi pada saat kita menjalani itu, kita akan menghadapi adanya ujian yang begitu berat untuk kita jalan. Dan seringkali mungkin kita akan merasa ragu, kok ikut Tuhan seperti ini ya caranya. Tuhan tidak mentahirkan akan semua yang menjadi hambatan ini supaya tidak ada. Tapi itu juga semua diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita berjalan itu makin kuat dalam iman. Kalau tidak ada ujian, maka kita berjalan seperti mulus-mulus saja perjalanan kita. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, sama seperti bacaan renungan pagi yang beberapa hari lalu itu juga dikatakan bahwa kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, kita itu diibaratkan seperti batu fondasi yang Tuhan kikis di bagian yang Tuhan lihat tidak sempurna, sehingga Tuhan jadikan kita itu batu yang sempurna, sehingga kita itu bisa disusun pas untuk sesuai ukuran untuk bait suci Tuhan. Nah, jadi situ dikatakan bagaimana kita dikikis oleh Tuhan ya melalui ujian-ujian itu, supaya kita semakin hari bisa semakin kuat, dan kita juga akhirnya bisa menghidupkan kehidupan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kalau Tuhan lihat di bagian kesombongan kita, Tuhan akan memberikan ujian-ujian kepada kita yang akhirnya membuat kita itu tidak bisa sombong lagi. Akhirnya kita bisa belajar rendah hati melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau tadi juga itu yang saya sempat ambil itu yang bagus untuk kita praktekannya itu, bagaimana kita itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu harus lebih, jangan hanya kita itu belajar teori, tapi kita itu harus seimbang antara ketika kita belajar dan membaca firman Tuhan itu, apa yang kita baca, kita mengerti, haruslah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu tidak hanya tahu artinya, tapi kita mempraktekkan sehingga tanpa kita berkata-kata, orang-orang di sekitar kita itu, mereka bisa melihat dan mengerti bagaimana firman itu kita praktekkan, bukan hanya kita bicarakan dalam lingkungan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan melalui paragraf yang sebelumnya. Juga kita lanjut di sini. Tuhan meminta kamu berpisah dari dunia dan hal-hal duniawi. Jangan mengasihi dunia, juga hal-hal yang ada di dunia. Jika ada yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam dia. Perpisahan dari kasih kepada dunia inilah yang diminta. Dan apakah yang diberikan padanya menggantikannya? Aku akan menjadi Bapa bagimu. Apakah engkau harus menyingkirkan rasa sayangmu akan sahabat-sahabat? Apakah kebenaran meminta engkau berdiri dalam posisi melayani Tuhan karena orang lain di sekitar tidak bersedia berserah kepada panggilan Kristus atas mereka? Nah, jadi pada paragraf selanjutnya ini, di sini ditekankan bahwa jika kita itu mau untuk mengikuti jalan Tuhan, maka kita itu harus menyingkirkan atau mulai melepaskan keinginan-keinginan duniawi kita. Karena seperti yang di kalimat pertama di sini katakan, Tuhan itu meminta kita untuk berpisah dari hal-hal duniawi. Mungkin kalau kita berpikir, kenapa harus saya lakukan itu? Karena saya sudah merasa nyaman dengan kehidupan saya sekarang ini.
Tapi dikatakan di sini bahwa mungkin saja ketika kita merasa nyaman itu karena keinginan duniawi kita itu terpenuhi. Nah, tetapi kalau di sini dikatakan bahwa antara dunia dan jika mengikut Tuhan itu adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Jadi kalau kita mau memilih satu, kita harus melepaskan yang satu. Sehingga kita itu tidak bisa untuk memilih kedua hal tersebut. Jadi itu kembali lagi di dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau untuk mengikuti keinginan kita, keinginan yang duniawi, atau mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Mungkin kalau kita memilih untuk mengikuti keinginan dunia itu, mungkin kita akan merasakan kesenangan dalam waktu yang sekarang ini, tetapi ya sesaat. Tetapi di masa mendatang itu mungkin saja akan menjadi bahaya untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan itu dia Alfa dan Omega, dia mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia ada di kehidupan masa lalu kita, masa sekarang, dan masa akan datang. Sehingga kalau kita mau untuk berserah, menyerahkan kehidupan kita dan juga pilihan-pilihan kita, maka Tuhan akan memberikan kita petunjuk-petunjuk sehingga apa yang kita pilih, yang kita akan jalani, jika semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita itu saya yakin dan percaya akan lancar-lancar saja, karena itu merupakan apa yang Tuhan kehendaki. Juga kita lanjut pada pembahasannya. Ya, dan inilah salib yang harus engkau pikul. Yang menuntun banyak orang berkata, aku tidak bisa berserah pada tuntutan kebenaran itu. Namun, Kristus berkata, jika ada yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau saudara-saudaranya lebih dari aku, yaitu mengasihi saudara kita lebih daripada Yesus, maka ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengikut aku dan akan menjadi muridku, biarlah ia memikul salibnya dan mengikuti aku. Inilah salib penyangkalan dan pengorbanan diri. Meninggalkan kasih sayangmu di sini dari mereka yang tidak mau berserah kepada tuntutan-tuntutan kebenaran. Apakah ini merupakan pengorbanan yang terlalu besar bagi dia yang mengorbankan segalanya bagimu? Tulisan ini diambil dari buku Review and Herald, tanggal 9 April 1870. Nah, jadi pada akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diberikan pertanyaan, apakah kita mengasihi saudara-saudara kita, orang tua kita, atau sahabat-sahabat kita, ataupun orang yang kita rasa dekat dengan mereka. Mungkin apa yang kita rasa sudah benar, kita berpikir bahwa, oh sahabat saya ini baik, atau mungkin keluarga saya begini, tetapi apabila yang mereka lakukan itu bertentangan dengan yang Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki, maka kita juga harus menyingkir dari hal tersebut. Karena di sini dikatakan bahwa jika ada yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau saudaranya lebih daripada Yesus, maka itu sama saja mereka itu tidak mengasihi Tuhan Yesus, karena mereka lebih menyayangi orang-orang di sekitar mereka. Sedangkan kalau kita bayangkan betapa besar pengorbanan Yesus Kristus, yaitu dia mau untuk mati di kayu salib untuk menebus kita semua umat-umatnya yang telah berdosa. Jadi dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana Yesus itu dia mau mengorbankan dirinya meskipun dia tahu bahwa itu bukanlah kesalahannya, tetapi bagaimana ia mau menderita untuk kesalahan orang lain. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Apakah kita secara pribadi itu kita mau untuk menanggung kesalahan orang lain, meskipun itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita tanggung. Nah, mungkin itu saja bacaan yang bisa saya sampaikan. Ke saudara Beni atau Kak Maria, ada yang mau ditambahkan melalui Kalau dari ini? saya sih ada sedikit ya. Ini dibilang Tuhan meminta kamu atau kita semua berpisah dari dunia dan hal-hal dunia. Jadi ada saatnya kita merasa nyaman di dunia sehingga kita tidak mau untuk meninggalkan itu. Tapi Tuhan kembali lagi datang kepada kehidupan kita masing-masing, mengajak kita untuk meninggalkan akan dunia dan hal-hal duniawi itu. Sehingga bisa kita berjalan lebih maju. Contohnya seperti bangsa Israel. Karena mereka sudah terlalu nyaman di Mesir, sehingga waktu mereka keluar untuk ke tanah Kanaan, mereka terus memikirkan akan kenyamanan mereka di Mesir. Sehingga mereka terjadinya persungut-sungutan. Di dalam lingkungan kita sehari-hari, kita juga harus menentukan apakah lingkungan kita ini membuat kita bertumbuh iman atau tidak. Kalau tidak bertumbuh iman, lebih baik tinggalkan, kita mencari Yesus sepenuh hidup kita. Kalau itu yang kita minta, berarti kita harus ikuti itu terus.
Kan di sini dibilang kalau kita masih mengasihi bapak kita, ibu kita, dan saudara-saudara kita yang tidak mengikuti Tuhan, maka tandanya kita sendiri menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Tapi kalau kita ingin mengasihi Bapa yang menciptakan kita, maka kita harus tinggalkan semua itu. Dalam lingkungan kita itu kita harus tinggalkan. Karena maksud Tuhan adalah saudara-saudaramu adalah semua yang mengikuti aku. Jadi kalau kita ingin mempunyai saudara yang lebih luas dalam kekuatan iman kita, maka kita sendiri menentukan akan saudara-saudara iman kita. Jadi saudara iman kita adalah semua yang mengikuti akan maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga pada saat kita meninggalkan semua itu, kita rasa itu adalah pengorbanan yang besar. Tapi belum sebesar apa yang Tuhan lakukan kepada kehidupan kita, di mana Dia menyerahkan nyawanya. Kita belum diminta untuk menyerahkan nyawa. Dengan begitu saja kita masih merasa bahwa itu tidak layak untuk kita lakukan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan contohkan berarti kita harus lakukan. Jadi pengorbanan itu tidak perlu untuk kita pikir kembali bahwa ini adalah hal yang konyol. Tapi Tuhan mengorbankan dirinya dengan sungguh-sungguh, menanggung akan beban kita yang kita lakukan setiap hari, supaya kita kembali diakui adalah manusia-manusia yang bisa kembali untuk diselamatkan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi kalau kita kembali ke Judulnya ya. apakah Tuhan meminta terlalu banyak? Gimana menurut pendapatnya? Kalau menurut pendapat saya sih nggak terlalu banyak. Hanya penurutan yang dibutuhkan. Dan rela berkorban sehingga semuanya itu bisa berjalan lancar. Atau berjalan seperti, contohnya seperti penggerak bendera, berjalannya seirama lah. Kalau rela berkorban dan juga penurutan ada, maka kita akan berjalan itu mungkin tidak terlalu rumit untuk kita jalani. Tapi kalau kita dua-dua itu tidak jalan bersamaan, maka kita sendiri memilih untuk menentukan perjalanan kita lebih lama lagi. Mungkin Kevin ada tambah? Kalau ya judulnya juga itu hanya apakah Tuhan meminta terlalu banyak, itu saya rasa juga tidak. Karena yang Tuhan minta itu kita hanya penurutan dan mau membuang ego kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan lagi keinginan kita sendiri, tetapi merupakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga tanpa kita sadari, mungkin orang-orang melihat kita itu terlalu polos atau terlalu baik, tetapi ekstrim juga. Tapi kalau kita lakukan itu karena sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ya yang kita jalani ya itu hanya seperti apa penggerak bendera tadi, harus seirama dengan perintah Tuhan. Mungkin itu saja. Ya. Hukum Tuhan itu kalau buat saya tuh seperti, mungkin gampang itu kayak lampu merah kuning hijau tuh, lampu di pertigaan atau perempatan itu. Dia kasih tahu kita kapan kita harus jalan. Jadi itu tuh kayak tanda buat kita kalau kita nggak ikutin sebenarnya bukan masalah untuk yang membuat hukum itu, tetapi untuk kita sendiri, karena yang bahaya kita sendiri saat lampu merah kita jalan, bisa kita yang celaka sendiri begitu kan. Jadi ya disitulah kalau dibilang Tuhan meminta terlalu banyak, ya sama mungkin kita jawabannya ya tidak, karena itu sebenarnya Tuhan minta penurutan itu untuk kebaikan kita sendiri, karena Tuhan mau supaya semuanya itu selaras dan akhirnya kita nanti seperti tadi di bacaan itu, kita dilayakkan untuk kerajaan surga, karena di kerajaan surga tidak mungkin akan ada terjadi lagi kekisruhan ya seperti pada zaman malaikat-malaikat akhirnya harus dibuang dari surga itu ya. Itulah itu kan peristiwa yang boleh mengingatkan kita bagaimana kita itu harus mau untuk benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, bukan karena terpaksa, tetapi karena memang keinginan kita mau untuk turut kepada Tuhan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja. Ya, itu aja. Baik. Jadi menarik ya pembahasan kita, di mana Tuhan tidak meminta terlalu banyak buat kita yang ingin mengikutinya. Jadi tuntutan-tuntutan Tuhan itu tidak terlalu rumit untuk kita jalani. Tapi kita sendiri yang akan berjalan bersama dengan Dia, dan kita mengetahui akan kelemahan dan kelebihan kita. Sehingga pada saat kita lemah,
kita meminta Tuhan. Pada saat kita merasa lebih, kita juga harus meminta Tuhan supaya bisa berjalan lancar. Kalau tidak, maka akan ada titik di mana kita menyombongkan akan diri kita, atau kita merasa bahwa semua ini bukan berkat Tuhan, tapi berkat saya karena saya yang bertutur kata. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita tidak bisa berjalan maju seperti itu. Jadi biarlah kita semua kembali bisa merenungkan bahwa Tuhan itu tidak meminta terlalu banyak buat kehidupan kita sehari-hari. Dia hanya mau supaya kita bisa sungguh-sungguh menurut, karena sebenarnya menurut itu bukan untuk membuat kita untuk lebih dekat kepada surga. Tapi menurut itu sebenarnya itu adalah perilaku kita. Kalau kita mau menurut, berarti itu bisa menjadi perilaku kita atau tingkah laku kita supaya kita bisa menjadi tabiat, supaya kita tanpa ada pun satu tuntutan, kita tetap adanya penurutan. Dan juga rela berkorban. Seringkali kita bilang rela dan berkorban, tapi kita hanya lakukan satu aja, yaitu rela Tapi tidak atau mau berkorban. juga. Tidak semua orang bisa melakukan hal dua-dua itu. Jadi marilah kita meminta Tuhan untuk bisa menguatkan kita supaya kita bisa melakukan itu, yaitu rela berkorban atau salvation and service. Jadi kita harus melakukan itu secara bersamaan. Jadi inilah pembahasan kita. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan respon-respon dari pemirsa dari WhatsApp. Mungkin Kak Maria boleh bacakan yang dari WhatsApp, dan Saudara Kevin boleh dari YouTube. Ya, oke. Yang pertama dari Ibu Imelda. Dia juga Ibu Imelda ini memberikan respon gitu kan kepada tim HCBN. Ya, terima kasih untuk dukungannya kepada tim HCBN. Dan juga ada dari Bapak Yakob Gerald Robot. Ya. Di sini dikatakan, selamat malam HCBN staff, mohon topangan doa. Saya sedang mengalami sakit pinggang dan menurut hasil ronsen X-ray bahwa ada gangguan di pinggang sebelah kanan. Sudah dapat obat dan akan di fisioterapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati HCBN. Dari Yakob G. Robot, Watu Dambo 2 Kecamatan Kauditan Minahasa Utara. Di Minahasa. Dari Minahasa Utara. Salam dari kami semua untuk keluarga Bapak Jakob di Minahasa Utara. Dan ada lagi dari Bapak Pardi Lanteran. Bapak Pardi Lanteran mengatakan, Shalom HCBN, terima kasih. Sukses dan maju terus, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Pardi yang selalu mendukung kami melalui WhatsApp, juga melalui hubungan secara terus-menerus kepada tim redaksi kami. Dan juga ada juga dari Helmen. Ini saudari atau saudara Helmen. Ya, itu terima kasih HCBN ya. Puji Tuhan. Dan juga ada lagi dari Ibu Diana Kupang juga. Terima kasih Ibu Diana dari Kupang untuk dukungannya melalui WhatsApp. Dan juga ada lagi dari Bapak Kasinaga. Pak Kasinaga juga mengucapkan terima kasih. Ya, puji Tuhan untuk dukungan-dukungannya. Oh, satu lagi nih, ada Ibu Maya. Ya, Shalom Ibu Maya. Ya, terima kasih untuk dukungannya kepada Ibu Maya melalui apapun dukungannya yang sudah diberikan kepada HCBN Indonesia. Terima kasih, dan biarlah hanya Tuhan saja yang boleh membalas kebaikan dari Ibu Maya. Dan biarlah itu juga boleh membantu pekerjaan Tuhan, biarlah semakin besar pekerjaan Tuhan, tapi biarlah kitanya semakin kecil ya. Dan SMS lagi. Ya. Nggak ada dari ya, mungkin itu aja, mungkin bisa dibacakan. Dan juga yang dari YouTube ini ada beberapa yang memberikan salam. Yang pertama dari
siapa ini? Saudari Tabita Noti. Selamat malam. Oh, selamat malam juga saudari. Tuhan memberkati. Semoga tetap semangat ya menonton program HCBN Indonesia. Itu juga selanjutnya di sini ada dari Bang Ishak. Katanya mantap. Oh, terima kasih juga saudara Ishak atas supportnya. Kiranya juga saudara bisa selalu mantap untuk menonton program-program kami. Itu juga dari siapa ini? Saudari Sanci Bureni. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam juga saudari Sanci Bureni. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kiranya melalui dukungan doa dan juga dukungan apapun itu, kiranya melalui hal tersebut bisa membuat kami seluruh staf di sini selalu semangat untuk menjadi pelayan Tuhan, selalu memberikan motivasi-motivasi, memberikan renungan juga. Juga untuk penonton-penonton, kiranya melalui program kami yang seadanya ini, tidak bosan-bosan untuk terus menonton acara-acara dari HCBN Indonesia. Ya, udah. Baik. Nah, kita akan apa nih? Di sini ada 10 ya. 10 pemirsa yang terus sungguh-sungguh menanti akan acara live ini terus berjalan. Biarlah dukungan dari pemirsa semua kami terus berjalan. Karena adanya pemirsa dan adanya campur tangan Tuhan, maka acara TV HCBN ini bisa berjalan lancar. Mungkin kita menunggu pemirsa-pemirsa yang masih menonton untuk menyampaikan akan hal-hal yang ingin didoakan atau untuk mengirimkan video-video tentang hal menyapa pemirsa semua. Kami masih menunggu. Tapi sebelumnya mungkin ada kesaksian yang ingin disampaikan sepanjang setengah minggu yang kita sudah jalani ini. Mungkin. Kalau kesaksian sih, kalau kami di tempat kami ini karena kami tinggal di gunung, jadi ya seperti yang diketahui kalau di daerah itu kami itu curah hujannya itu cukup tinggi. Jadi kalau dilihat dari cuaca itu tadi sebenarnya itu kami kemungkinan akan tidak jadi live karena petirnya di sini sangatlah itu gede-gede petirnya. Tapi karena kami sudah membuat komitmen untuk selalu live setiap hari Rabu ya, malam Rabu dan Jumat. Ya mau tidak mau kami itu harus lakukan apa yang telah kami komitmen. Sehingga meskipun cuaca seperti ini tapi ya puji Tuhan, semua alat kami yang kami gunakan semuanya itu masih dalam perlindungan Tuhan sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau dari Kak Maria mungkin ada yang mau disaksikan? Ya, pertolongan Tuhan sajalah kita saat ini bisa berkumpul kembali di tempat ini, kita bisa bertemu kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di YouTube. Itu adalah berkat bagi kami pribadi, juga dukungan-dukungan yang diberikan itu sangat berarti bagi kami. Dan terima kasih juga untuk segala respon positif, untuk doa-doa yang sudah pemirsa sampaikan kepada kami. Di sini juga kami sangat mengucap syukur untuk hal-hal tersebut dan juga kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, juga kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami tim HCBN Indonesia sepanjang setengah minggu yang telah lalu. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mungkin untuk pemirsa-pemirsa yang Muslim yang menonton siaran ini. Biarlah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan ini boleh kita sama-sama disatukan. Kita sama-sama bersatu dan biarlah kita hanya semakin dekat kepada Tuhan saja dan biarlah melalui hari yang dirasakan sukacitanya oleh keluarga yang mungkin merayakan, juga saudara-saudara kita mungkin yang merayakan, itu juga boleh menjadi sukacita juga bagi kita semua. Baik. Kesaksiannya sangat luar biasa ya. Dari pada saat kita mau live ada sedikit hambatan, ya, hujan petir yang melanda, tapi karena kita meminta kepada Tuhan untuk acara ini terus berjalan sehingga acara ini berjalan dari awal pertengahan hingga sudah mau berakhir itu tidak ada gangguan sedikit pun. Dan juga kesaksian dari Saudara Maria, biarlah saudara-saudara semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, biarlah
berkat yang saudara-saudara dapatkan itu bisa karena campur tangan Tuhan juga. Jadi saat ini kita akan tutup. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 320. Lagu Sion 320. Judulnya Rahmat Bapa bercahaya. bercahaya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut gelap, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih Allah yang baik. Biarlah kami selalu merindukan cahaya, kami terus memandang akan terang kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mencari pelabuhan, mencari terang selalu ada pada saat kami jatuh ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan acara HCBN, acara live TV dan YouTube yang berjalan dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir, semua karena campur tangan Tuhan dan hambatan-hambatan yang terjadi sebelum kami mulai, kami bisa lewati. Acara ini sudah berakhir karena berkat kasih setia-Mu yang menjaga kami ya Tuhan. Dan alat-alat yang kami gunakan bisa terpakai dengan lancar sehingga semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami kembali lagi mendoakan akan Ibu Melda, Bapak Padri Lantera, Saudari Helman, Ibu Diana, Bapak Sinaga, Ibu Maya, Saudari Ishak, Saudari Tabita dan Saudari Sanci. Biarlah semua dukungan yang diberikan oleh mereka itu bisa terus membuat kami untuk terus bersemangat dalam melayani akan Tuhan, sehingga kami semua bisa merasa terberkati karena adanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih bersyukur lagi untuk bisa menjalani akan kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pak Yakub Robot yang dalam kesehatannya sedikit terganggu, di mana pinggang dari saudaramu ini nyatakan sedikit gangguan dan harus melakukan fisioterapi. Biarlah acara itu bisa berjalan dengan baik dan lama-kelamaan penyakit itu hilang dari tubuhnya, sehingga hamba-Mu ini bisa kembali beraktivitas sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari. Dan juga biarlah kami semua ini bisa boleh merasakan syukur karena berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua di sini di keluarga CBN, dan juga pemirsa semua yang selalu menantikan akan acara live ini berjalan itu. Jadi biarlah semua acara ini kami serahkan di dalam Tuhan, dan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Doakan kami dengan nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik pemirsa semua, acara kita sudah selesai. Biarlah kita bisa menanti kembali akan acara live ini pada hari Pada hari Jumat Jumat jam
pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Kita boleh menyalakan tombol notifikasi kita di YouTube sehingga pada saat acara live nanti kita boleh Nonton bersama-sama. nonton bersama lagi untuk menyaksikan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inilah acara yang dapat kami bawakan pada acara malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Halo. Shalom. Shalom.